Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kita jumpa lagi dalam pelajaran seni dan budaya. Kali ini bersama Bapak Joko. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam pelajaran seni dan budaya ini, kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang seni tari. Tari adalah seni gerak. Jadi seni gerak adalah tari, atau dibalik begitu ya. Unsur utama dalam tari itu sendiri adalah gerak. Jadi tanpa gerak tidak bisa dikatakan sebuah tari atau tarian. Gerakan dalam seni tari ada dua, yaitu gerak imitatif dan imajinatif. Gerak imitatif apa? Yaitu gerak yang meniru gerakan di alam selain manusia. Ada gerak hewan, ada gerak tumbuhan, dan lain-lain. Pokoknya selain gerakan manusia. Yang kedua, gerak imajinatif. Itu gerakan rekayasa yang dibuat manusia dalam membentuk suatu tarian. Gerakan tari diperoleh dari eksplorasi, yaitu proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon objek yang diperoleh melalui panca indera. Setiap jenis tarian itu membutuhkan ruang, waktu, dan tenaga dalam pelaksanaannya. Tarian yang satu dengan yang lainnya itu tidaklah sama, jadi sesuai dengan tarian-tarian itu sendiri. Unsur tari kita bedakan menjadi 1 gerak, 2 ruang, 3 waktu, 4 tenaga, 5 level, 6 ekspresi, 7 iringan tari. Gerak sendiri adalah unsur utama dalam tari, kemudian ruang dan waktu itu menentukan terwujudnya gerak. Jadi kalau tanpa ada ruang itu gerakan tak akan terwujud. Kemudian waktu atau tempo itu sisipan antara gerak yang satu ke gerak yang lain. Jadi bisa dikatakan pula itu jeda, jadi jeda ya. Kemudian tenaga itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu intensitas, aksen atau tekanan, yang ketiga kualitas. Intensitas itu apa? Intensitas itu yang berkaitan dengan suatu kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan itu muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Sedangkan kualitas itu berkaitan langsung dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Untuk gerakan-gerakan dasar dalam tari itu ada 4. Yang pertama adalah gerak dasar kepala, yang kedua gerak dasar tangan, ketiga gerak dasar kaki, dan keempat gerak dasar badan. Gerak dasar kepala dibedakan menjadi 3. Itu ada kedet, itu gerakan kepala yang seolah-olah menarik dagu. Yang kedua geduk, itu kepala tegak digoyang ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan atau ke kiri sama saja. Kemudian menoleh, itu gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri setengah memutar, itu biasa ya. Yang kedua gerakan dasar tangan antara lain 1 ulap-ulap. Ulap-ulap itu sendiri ada 2, yaitu ulap-ulap kanan, itu tangan kanan menekuk di depan kening, pergelangan tangan menekuk dan jarinya melenting. Untuk tangan kiri menekuk di depan pinggang. Kemudian yang kedua ulap-ulap kiri itu sebaliknya, tangan kiri menekuk di depan kening, kemudian yang tangan kanannya menekuk di depan pinggang. Yang kedua adalah nyampurit, kedua tangan ke depan telapak tangan ke dalam ibu jari, kedua tangan ke depan, telapak tangan ke dalam ibu jari. Kemudian telunjuk itu membuat lingkaran. Yang ketiga adalah sembah, itu telapak tangan dirapatkan tepat di depan hidung. Yang keempat adalah ukel, itu gabungan dari gerak mungkur, naplek, rumbe,
nangru dengan cara diputarkan. Kemudian kebyak itu gerakan tangan menggunakan selendang yang dihentakkan atau dibuang sehingga selendang terlepas dan tidak lagi menyangkut di pergelangan tangan. Kemudian yang keenam, kebyok itu kebalikan dari kebyak. Kalau kebyok itu gerakan tangan menggunakan selendang yang dihentakkan ke pergelangan tangan sehingga selendang menyangkut di pergelangan tangan. Yang ketujuh adalah seblak, itu gerakan tangan membuang selendang dari pangkal ikatan selendang sampai merentang lurus di samping dan mengarahkan selendang ke arah belakang. Kemudian yang kedelapan adalah tawing, itu gerakan setelah ulap-ulap itu tangan turun dari kening ke depan dada dengan posisi tangan menekuk. Ketiga, dasar atau gerak dasar kaki. Yang pertama itu gejuk, itu menghentakkan ujung depan telapak kaki di belakang kaki lainnya yang menapak. Kemudian yang kedua itu dedek, itu menghentakkan ujung telapak kaki di sisi atau sebelah kaki lainnya. Yang ketiga adalah enjer, itu melangkah ke samping kiri atau ke samping kanan. Pada saat melangkah ke samping kanan, kaki kanan selalu berada di depan dan sebaliknya. Jadi kalau saat melangkah ke samping kiri, itu kaki kiri selalu berada di depan. Yang keempat adalah lumaksono, itu berjalan ke depan, sikap dan posisi kaki kiri lumaksono dengan arah telapak kaki serong keluar atau mager timun. Yang kelima adalah kenser, itu gerakan kaki geser buka tutup telapak kaki ke arah kanan atau ke kiri ya. Yang keenam adalah tanjak kiri belakang atau depan, itu sikap atau posisi kaki tanjak kiri, tanjak kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh adalah trecetan, itu sikap kaki kiri trecetan, terap mata kaki kanan. Kaki kanan sebaliknya melangkah jinjit dengan cepat ke kanan atau ke kiri. Yang kedelapan adalah kicat, itu sikap kaki kiri kicat terap kempol kaki kanan. Ya. Kalau kaki kanan nanti sebaliknya, jadi kaki kanan kicat terap kempol kaki kiri. Yang keempat adalah gerak dasar badan, itu ada hoyong, layek atau enggek, polatan, gebes, oklak, entak, glebak, pacak gulu atau gedeng, atau pacak jonggo. Gerakan tari yang baik itu memadukan gerak maknawi dan gerak murni yang dirangkai sesuai tema dan menyangkut arah gerak dan arah hadap. Gerak maknawi itu gerakan yang mempunyai maksud atau arti melambangkan suatu hal, misalnya burung terbang, kain melambai, daun jatuh, dan lain-lain. Gerak murni itu gerakan yang mengutamakan keindahan dan tidak menyimbolkan sesuatu, tapi agar tarian tampak estetis atau indah ya. Untuk ragam gerak tari kerakyatan banyak menggunakan gerak imitatif dan ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai-sampai menirukan perangai binatang. Ragam gerak tari klasik sendiri banyak menggunakan gerak murni atau ekspresif dan imitatif yang diperhalus atau distilir. Tema gerakannya menirukan kegiatan manusia dan perangai binatang, tapi gerakannya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolis dengan patokan pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Yang harus diperhatikan dalam menyusun gerakan itu ada ruang, arah, fokus atau level, kemudian kepadatan, keleluasaan, dan desain. Demikian pelajaran atau materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua bisa paham dan tetap semangat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.